down, I know you got me, baby. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fani Sabrina. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 2 Micro MTCNA yaitu about router OS dan router board. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada bab 2 ini? Yang pertama yaitu router OS dan router board. Yang kedua yaitu router OS fitur. Yang ketiga yaitu router board name, type, dan arsitektur router board. Baik, yang pertama yaitu Mikrotik Router OS. Seperti yang sudah kita pelajari ya teman-teman, bahwa Mikrotik itu ada dua jenis, yaitu software dan hardware. Dan router OS itu mengarah ke software, dan untuk yang router OS itu merupakan software dari vendor Mikrotik yang dinamakan router OS atau based on OS. Perlu diketahui bahwa Mikrotik router board berarti lebih mengarah ke perangkat fisik, adapun yang router OS lebih mengarah ke software yang berbentuk OS. Sama seperti yang sebelumnya, Mikrotik router OS bisa diinstal di PC, server, ataupun virtualisasi seperti VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Nah, jadi router OS dengan standar Alone Operating System yaitu berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Jenis produk Mikrotik router OS itu ada Mikrotik X86-bit. Mikrotik X86-bit itu sendiri ada banyak jenis-jenisnya, yaitu Mikrotik X86-bit Aneto, Mikrotik X86-bit Dinara, dan Mikrotik X86 Dogma. Nah, setelah kita mengenal router OS, setelah itu kita akan mengenal router board. Router board ini lebih mengarah ke perangkat fisik ya teman-teman, built-in hardware. Jadi dapat kita ketahui bahwa Mikrotik itu ada banyak sekali fiturnya. Segala fitur yang ada pada Mikrotik bisa tersedia dan bisa tergabung dengan satu perangkat saja pada perangkat router board. Jadi, router board itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Nah, jadi Mikrotik juga tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Baik, yang selanjutnya yaitu router OS fitur. Fitur-fitur yang terdapat pada router OS biasanya orang-orang mengira bahwa Mikrotik itu cuma router OS dan router board. Tetapi pada implementasinya fitur Mikrotik itu ada banyak fiturnya seperti wireless Mikrotik, routing, firewall dan NAT, QoS, atau bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, dan tools. Nah, fitur-fitur ini bisa tertanam pada satu perangkat ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Yang pertama, ada yang namanya support wireless network. Jadi, wireless itu merupakan nirkabel. Wireless itu sudah tertanam ataupun puting pada Mikrotik saat ini. Wireless ada yang diperuntukkan untuk indoor maupun outdoor dengan standarisasinya yaitu A/B/G/N/AC. Untuk contoh yang indoor yaitu wireless, adapun yang outdoor yaitu contohnya point-to-point dan point-to-multipoint. Yang selanjutnya yaitu routing. Routing itu routing baik static routing maupun dynamic routing. Fitur yang ketiga yaitu firewall dan NAT. Nah, firewall sendiri yaitu sebagai proteksi agar Mikrotik kita aman, dan NAT sendiri yaitu agar klien memiliki IP private bisa mengakses IP publik ya teman-teman. Nah, kita ambil contoh untuk yang fitur ini yaitu bisa mengatasi serangan, bisa juga untuk mengeblok website maupun mengatasi serangan internal seperti routers, kemudian bisa tanamkan protection dan juga bisa untuk ngeblok sosmed, misal
bisa mengakses Facebook atau YouTube pada jam kerja, itu bisa menggunakan firewall. Nah, untuk NAT sendiri, seperti yang sudah kita bahas, bahwa NAT untuk translate IP address dari private ke public atau sebaliknya. Baik untuk fitur selanjutnya, yaitu QoS atau Quality of Service Slice Bandwidth Management, di mana mikrotik kita diatur oleh bandwidth management seperti di PC, sekian bandwidthnya berapa, seperti itu, atau lebih ke bandwidth prioritas. Nah, fitur yang tersedia berikutnya adalah point-to-point tunneling seperti PPTP, PPPoE, SSTP, OpenVPN, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu user management, misal DHCP atau proxy, hotspot atau radius, dan sebagainya. Nah, fitur yang terakhir yaitu tools. Tools sendiri yaitu bandwidth test, torch, mapping, MRTG, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu router port name. Nah, jadi di router port name ini kita akan mengulas lebih dalam hardware mikrotik. Langsung saja untuk pengkategorian nama pada mikrotik itu terbagi menjadi 3, yaitu yang berdasarkan simbol nama, berdasarkan kata atau word, berdasarkan exceptional naming. Jadi untuk yang pertama berdasarkan simbol nama yaitu ada RB951. RB sendiri yaitu singkatan dari router board. Angka 9 ini adalah seri atau kelas router. Angka 5 ini yaitu jumlah port Ethernet dan angka 1 jumlah slot mini PCI atau wireless. Yang kedua yaitu menggunakan kata ya teman-teman seperti Omni, T, Groove, SXT, LHG, Hina, DIS, CAP, HAP, dan HEX. Nah, untuk yang terakhir yaitu exceptional naming. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Port yang lebih dari 9 itu biasanya dinamakan exceptional naming dari contohnya sendiri yaitu ada router port 600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Nah, setelah router port name itu ada router port type. Seperti yang sudah kita baca, RB itu singkatan dari router port. Angka 9 ini adalah seriesnya, angka 5 adalah Ethernetnya, angka 2 yaitu wireless. Jika ada huruf UI yaitu fitur port. Terus ini 5AC2ND yaitu fitur wireless. TC ini yaitu jenis casingnya. Nah, ini adalah kode-kode lain yang ada pada mikrotik router board. Kalian bisa baca di sini ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan menjadi beberapa jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Nah, seperti ini contohnya. Ada MIPSBE, SMIPS, TILE, PPC, ARM, X86, MIPSLE, dan MMIPS. Jika kalian ingin melihat arsitektur routerboard dengan lebih lengkap, kalian bisa mengunjungi website www.mikrotik.com/download. Nah, sekian pembahasan bab 2 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah
pengucapan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.